Ini Mas Ari Protex ya. Dia melakukan koneksi. Oke teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, subscriber setia saya. Saat ini saya sudah berada di danau atau setu yang sebelahan dengan makam Cina tadi ya. Memang kalau saya deteksi, saya lihat memang powernya itu sangat kuatnya itu di danaunya. Justru di danau. Dan saya sudah melihat itu ada suatu sosok ya. Mungkin penunggu sini. Sebuah makhluk yang memang itu sejenis siluman. Seperti siluman buaya ya. Cuman kita akan telusuri lagi di mana sesuatu energi ini berkumpul. Ini di belakang saya ini ada jalan ya, tapi kita belum tahu ya, kita ikutin aja ya. Jadi ini memang tempatnya kita harus melewati apa ya, bambu-bambu seperti ini. Tapi ini jalannya terang ya, mungkin sering dilewatin orang-orang mancing ya. Saya akan mencoba memanggil ya energi yang berkumpul. Saya rasakan ini di sini nih sudah kerasa ya. Belakang saya ada bambu-bambu juga. Saya akan mencoba pemanggilan. Saya melihat ada sosok yang memang menghampiri. Itu seperti putri ya, cuman pakaiannya pakai baju putih, bawa selendang, dan itu asal dari danau. Justru ini kita tertariknya itu di tepi apa namanya, makam Cina ya. Saya belum merasakan energi-energi yang tertarik untuk ke arah sana. Saya butuh satu orang yang memang bisa untuk komunikasi. Mungkin Mas Ari ya, Mas Ari ikut ya. Mas Ari kesini, Mas Ari. Oke. Oke, di sebelah saya ini ada Mas Ari yang kemarin ikut pengeksploran sama saya, Mas Ari ya. Iya. Kemarin gimana Mas Ari, menurut Mas Ari perjalanan kita waktu di Mbah Boyong? Perjalanan waktu di Mbah Boyong itu menurut saya
real ya. Real ya. Tadinya kan saya pengen tahu gitu, penasaran itu. Ternyata emang ibaratnya nyata, hal goib tuh Benar-benar benar-benar ada gitu. Tadinya kan saya tuh kurang percaya tadinya. Betul. Mungkin Mas Ari juga mungkin pernah lihat di TV atau di YouTube ya, Iya. kemungkinan dari seseorang, dan itu sekarang berada di momen yang pas ya Mas Ari. Iya pas. Kita ketemu dan kita eksplor bareng. Mungkin Mas Ari juga kemarin sempat jadi mediator ya Mas Ari ya. Itu gimana rasanya sebagai menjadi mediator, bagaimana? Udah terbawa suasana. Terbawa suasana. Kenapa? Ini Mas Ari Protex ya. Dia melakukan koneksi. Karena Mas Ari ini sensitif orangnya, dan kemarin sempat kita hidupkan cakra asna dan cakra batiniahnya, dan sekarang dia gampang peka, teman-teman. Ada yang mau disampaikan katanya. Ini sosoknya seperti apa Mas Ari? Sosoknya kayak putri yo. Kayak putri. Putri. Kayak putri yang sempat saya bilang tadi. Iya. Datang ke sini Mbah. Dari apa namanya? Dari apa? Danau. Iya. Coba Mas Ari komunikasikan Mas Ari. Ini kalau kita lihat, ini hadir nih. Ya terus. Ada silumannya juga Mbah. Silumannya? Iya. Siluman apa Mas Ari? Siluman apa Mas Ari? Kenapa? Ada yang nyamperin Mbah. Iki sejenisnya kayak buaya ya Mbah. Kayak buaya? Iya. Nyamperin ke sini Mbah. Nggak mau diungkap Mbah. Oh nggak mau diungkap? Iya. Jadi ada sosok buaya. Itu warnanya apa Mas Ari? Putih Mbah. Buaya putih? Iya. Ini yang saya lihat tadi ya, yaitu buaya putih. Dia sosoknya itu seperti apa? Kalau dimanifestasikan, apa wujudnya hanya buaya, apa memang ada wujud lain? Memang buaya Mbah. Memang buaya? Iya. Iki putrine kayak mau ngasih apa gitu Mbah. Kayak mau ngasih apa? Iya. Apa yang dia bawa apa? Koyo apa sih? Kayak apa Mas Ari? Coba sebutkan Mas Ari. Pusaka Mbah. Pusaka? Iya. Pusaka itu maksudnya dalam bentuk apa? Keris atau tombak atau apa Mas Ari? Coba harus dijelaskan. Keris Mbah. Keris? Iya. Oke. Allah Akbar. Oke, cukup Mas Ari. Saya tutup lagi ya, karena Mas Ari ini orangnya gampang sensitif ya. Dia suka terbawa suasana teman-teman. Bahkan sampai rumah itu dia kemarin nelpon, dia sering terjadi kayak mau masuk gitu. Tapi alhamdulillah sudah kita backup ya. Jadi memang sosok putri dan sosok buaya putih tadi ya, itu kayak berdampingan gitu Mas Ari? Iya. Berdampingan. Betul. Memang penghuni asli Setu sini ya. Coba akan saya tarik powernya, energinya. Mudah-mudahan dia bisa dimanifestasikan. Oke. Ini saya juga ngerasain ya. Dari belakang saya juga ada
yang mau mencoba untuk komunikasi. Jadi kayak bentrok gitu ya, dari danau sama dari apa namanya, dari makam Cina itu kayak bentrok. Oke. Kita coba telusurin ke arah sana kali ya. Ini kayak ada panggilan ke sana nih dari sosok tadi. Di sini teman-teman, di sini saya merasakan getarannya kuat sekali nih. Mas Ari, Yuk, bisa ke sini Mas Ari? siap. Ini Mas Ari. Mas Ari coba, maaf, di depan ini kalau Mas Ari ngelihat ini sosok apa Mas Ari? Astu, Apa sosok apa Mas Ari? genderuwo iki. Genderuwo ya? Iya, Mbah. Genderuwo. Ini yang saya merasa terpanggil tadi ya. Ini langsung reaksi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Oh, kamu yang ada di sini. Ini bahasa Sunda ya teman-teman. Kamu ngapain di sini? Hah? Kenapa kamu masuk ke badannya Mas Ari? Kenapa? Rek naon sia? Ngapain? Jadi ini saya di sini mau silaturahim, mau tahu lah tempat ini nih. Kenapa kok warga di sekitar sini yang mancing itu bilang ada suatu penampakan ini itu benar apa enggak itu kira-kira? Benar. Kenapa mereka itu mewujudkan diri itu kenapa? Sarakah? Serakah? Serakahnya kenapa? Teu mentah heula. Pemerintah lah. Memang harus minta sama kalian dulu apa gimana? Pan kabeh ge makhluk teh anu bogana. Oh, makhluk apa yang punyanya. Nah, terus selain sosok kamu nih, kan sering terjadi penampakan kayak sosok-sosok orang Cina itu emang benar itu wujudnya? Iya. Iya. Tapi kenapa kok bisa, maksudnya mereka tuh menampakkan diri dan pakaiannya itu kenapa kok seperti Cina seperti kenapa? 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 Kamu bisa menggali informasi nggak? Kenapa? Ini kayaknya sudah lari ya. Istighfar ya, istighfar. Jadi yang masuk tadi adalah sosok genderuwo yang ada di sini dan itu protek langsung ya. Maksudnya Mas Ari nggak bisa kontrol diri. Cuman tadi sempat saya tanya perihal itu. Jadi kayak gini teman-teman, antara yang makam sama di luar ini istighfar, salawat. Antara makam sama yang di setu itu berlawanan ya. Maksudnya nggak pro lah ibaratnya, nggak satu tim. Makanya tadi ketika saya tanya dia lebih baik menghindar, kayak ada sesuatu yang tidak boleh diungkap seperti itu. Oke. Saya merasakan selain genderuwo yang hadir ya, Putri juga hadir yang sosok yang perempuan sama buaya putih. Mungkin saya akan mencoba ritualisasi nanti di sini dengan Mas Ari ya, Mas Ari ya. Iya. Kita akan coba manifestasikan sebuah pusaka yang akan diberikan sama si Putri. Mudah-mudahan bisa kita kita manfaatkan nantinya apa yang diberikan. Ini ada sesuatu energi. Oke. Mas Ari nanti bantu saya Mas Ari ya. Yuh. Oke, kamera lihat di sini. Di sini masih kosong ya. Di sini kosong ya. Saya akan manifestasikan di sini nanti. Mas Ari bantu saya ya Mas Ari ya. Mudah-mudahan.
Mas Ari bantu saya. Jadi teman-teman, ini sebuah pusaka. Saya belum tahu pusakanya apa, yang jelas itu seperti apa ya, lurus ya pusakanya, yang dibawa sama Putri ya. Iya. Putri. Assalamualaikum warahmatullahi Gimana Mas Ari tadi ketika manifestasi, Mas Ari melihat sosok apa Mas Ari yang menghantarkan pusaka ini? Sosok si Putri tadi ya, datang dan menyerahkan itu pusaka gitu. Menyerahkan pusaka itu tadi ya. Nah, jadi memang pusaka ini tadi seperti apa ya? Diterbangkan seperti itu ya, diterbangkan dan turun di depan saya. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahu Akbar. Kenapa? Kenapa Mas Ari? Mas Ari? Kenapa Mas Ari? Hah? Kenapa nih? Kenapa? Mbah, ular. Yuk. La haula wala quwata illa billah. Ya.